Beberapa waktu lalu, Saudari IR menyampaikan pencabutan laporan terhadap laporan yang sudah dilaporkannya. Oke, siap. Itu aja kita cut ya. Itu aja. Siapa? Terima kasih rekan-rekan. Yang pertama kami akan mengupdate tentang penanganan perkara di mana tersangka DRL. Dari pemeriksaan tanggal 7 Januari 2026, pemeriksaan di-cut dengan alasan kemanusiaan, kondisi tersangka juga dalam kondisi kurang fit setelah pemeriksaan sampai dengan larut, sehingga ada kesepakatan untuk memenuhi pemeriksaan lanjutan di hari Senin 19 Januari 2026, itu tepatnya pada hari ini. Tapi kondisi tersangka DRL juga dalam kondisi yang sakit. Pihak pengacara sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026, sehingga pemeriksaan lanjutan hari ini ditunda atas permintaan tersangka. Nanti kami akan update pada rekan kembali apakah dalam perjalanan waktu menjelang 4 Februari mungkin ada update dari terlapor, bisa dalam kondisi yang fit. Mari kita sama-samakan yang bersangkutan juga agar diberikan kesembuhan ya. Yang kedua terkait tentang adanya restoratif justice terkait dengan tersangka ES dan tersangka DHL. Nah, ini atas kesepakatan kedua prinsipal di mana pihak dua tersangka tersebut mengajukan permohonan keadilan restoratif justice. Nah, keadilan restoratif ini diajukan kepada pelapor. Ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di mana mengembalikan kondisi korban ataupun pelapor dan kondisi tersangka. Dalam hal ini disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menempuh jalur proses hukum. Pada tanggal 14 Januari, pihak prinsipal dari tersangka maupun pihak korban dan pelapor mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya, sehingga dilakukan gelar perkara pada saat hari itu dihadiri oleh penyidik, wasidik, ada dari Bitpropam, dari Itwasda, dan dari Bitkum Polda Metro Jaya. Atas permohonan tersebut sehingga pada tanggal 15 Januari dikeluarkan penetapan untuk keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini juga diatur di dalam Perpol 8 tahun 2021, di mana mengembalikan kondisi korban ke kondisi awal. Jadi, ayo kita bijak kepada seluruh masyarakat melihat bahwa penanganan perkara ini ada ruang yang diatur oleh undang-undang. Jadi kalau ada pernyataan ataupun dari kelompok orang menyatakan tebang pilih, itu ada tidak benar. Itu orang-orang yang menyatakan bahwa tidak paham tentang mekanisme jalur hukum yang ada. Terkait update juga terhadap kasus ijazah, kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Dan besok tanggal 20 juga ada pemeriksaan 7 saksi ahli dari yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Selanjutnya akan dijadwalkan di dalam bulan ini juga untuk pemeriksaan 3 tersangka di klaster 1. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap 2 tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan, cegah dan tangkal juga dilakukan pencabutan, sehingga kondisinya sudah kembali kepada kondisi sebelum adanya laporan dan perkara ini. Dan perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian juga bahwa Polri dalam penanganan perkara ini juga bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum, tetapi menjaga keteraturan sosial, penegakan hukum yang berkeadilan, dan merupakan pejuang kemanusiaan. Kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, Polda Metro Jaya dalam melakukan penanganan perkara
selalu mengacu kepada azas profesionalitas, proporsional dan akuntabel. Makanya rekan-rekan kita beri ruang untuk bisa memonitor, mengupdate terkait tentang perkembangan perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sehingga tidak bias isu ataupun pendapat, asumsi, dan lain-lain. Kita transparan terhadap penanganan perkara. Cukup? Oke, lanjutkan, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Budi. Lu senyum-senyum. Pengantin baru nih. Kita nanti update yang IR, laporan dari WM dulu ya. Laporan dari WM dulu ya. Jadi selamat siang rekan-rekan. Hari ini kami ingin menyampaikan update tentang laporan dari saudari WM kepada IR dan IF. Jadi pada hari Selasa tanggal 13 Januari, saudara IR telah datang menemui penyidik dan saat itu disampaikan kalau permohonan RJ-nya, permohonan RJ dari para terlapor ditolak oleh pelapor. Selanjutnya apa? Selanjutnya penyidik akan melakukan asesmen ketika sudah ada keputusan bahwa permohonan RJ ditolak, maka penyidik akan melakukan asesmen terhadap perkara ini untuk melakukan gelar perkara untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadwalnya masih dalam proses, kita tunggu saja, nanti update-nya kami sampaikan kembali di kesempatan selanjutnya. Kemudian terkait laporan dari saudari IR kepada IF, seperti yang rekan-rekan ketahui, beberapa waktu lalu saudari IR menyampaikan pencabutan laporan terhadap laporan yang sudah dilaporkannya, dan sekarang besok tanggal 20 Januari terlapor saudara IF akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait restoratif justice yang akan dilaksanakan. Apakah betul sudah ada perdamaian? Apakah pencabutan laporan ini memang benar adanya? Tentunya itu merupakan syarat formil untuk kemudian dilakukan juga gelar perkara restoratif justice. Perkembangannya seperti apa nanti akan kami sampaikan di kesempatan selanjutnya. Update-nya jadi besok saudara IF akan dipanggil memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya terkait proses pencabutan laporan dan perdamaian yang dilaksanakan antara kedua belah pihak. Mungkin gitu, rekan-rekan? Cukup? IF dipanggil jam berapa Pak? Pemanggilan besok. IF terjadwal sesuai panggilan jam 10 pagi ya, 10 pagi. Namun nanti akan melihat kondisi datang jam berapa, nanti kita akan komunikasi lagi kepada penyidik ya. Pak, berarti untuk yang gelar perkara sendiri belum ada Tanggal. tanggal pastinya dan harinya? Belum. Tentunya penyidik sedang menyusun semua kelengkapannya, menyesuaikan dengan bukti, temuan fakta, dengan peraturan-peraturan yang menjadi landasan penyidik untuk melakukan penyidikan. Yang jelas tadi ketika permohonan RJ kita diberi ruang, apakah dari pelapor, terlapor meminta RJ, tentunya diberikan ruang, disampaikan kepada pelapor, dan minggu lalu disampaikan oleh pelapor melalui penyidik kepada pemohon bahwa permohonan RJ-nya ditolak, tidak dapat diterima. Tentunya Polri akan profesional melanjutkan perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak, berarti ada kemungkinan dibuka juga atau minggu ini juga atau gimana Pak? Nanti kami akan komunikasikan lagi ke penyidik ya. Sampai sekarang update yang kami terima masih dalam proses asesmen dalam melakukan gelar perkara. Nanti akan kami sampaikan kembali ya. Cukup rekan-rekan? Cukup. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya.